Hati-hati mas, ini dia sepertinya marah mas. Kenapa kamu menyerang saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga hari ini kalian sehat aja di rumah, dan semoga juga rezeki kalian hari ini dilancarkan sama yang di atas. Dan seperti biasa, hari ini, malam ini saya temani oleh Mas Edi sebagai kameramen saya. Mas Edi, gimana kabarnya Mas? Baik Mas Baul gimana? Alhamdulillah saya baik. Dan teman-teman, malam ini saya akan melakukan penelusuran di sini karena saya itu mendapat laporan dari supir truk ya. Dan kalian juga udah mendengarnya suara dari pecahan batu, pemecah batu alat berat tersebut. Jadi di situ dekat dengan Dipo Watu namanya ya Mas? Iya Mas Baul, itu keras banget Mas Baul. Iya. Kalau kalian yang nggak tahu Dipo Watu itu adalah penambangan batu. Dan ini saya dapat laporan dari supir truk yang sering lewat sini. Itu katanya sering melihat penampakan. Penampakan apa Mas Baul? Ya, mereka bilang sih kadang kan mereka bawa batu ya, nyupir truk. Nah, mereka lewat tiba-tiba ada orang nyabrang. Nah, pas orang menyabrang ini kan ketabrak, tapi pas mereka berhenti itu nggak ada buat ngecek. Dan itu sering terjadi katanya. Bahkan bukan orang juga, mereka itu kadang lihat kayak ada sosok kuntilanak ataupun sosok pocong di sini banyak sekali. Dan itu bikin jalan ini nggak dilewati lagi sama supir truk di penambangan batu tersebut jika malam. Tapi kalau siangnya dilewatin aja Mas. Cuma pas malam aja yang nggak dilewatin di sini. Dan setelah saya telusuri, ini juga dulunya itu ada sebuah insiden di jalan ini Mas. Insiden apa Mas Baul? Iya. Jadi asal teman-teman tahu ya, ini tuh dulunya itu adalah jalan yang agak besar, jalan raya biasa, pakai aspal, bukan seperti ini. Ini tuh ada sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu membuat satu rombongan mobil meninggal semua Mas. Dan ini katanya yang meninggal ini, saya sedih sih ceritanya, cuman saya harus sampaikan kalian yang rombongan mobil yang meninggal ini adalah rombongan pengantin yang baru menikah Mas. Kasian banget ya Mas Baul. Iya. Dan ini udah agak lama sebenarnya. Cuman saya ya hanya ingin cerita tentang sesuatu yang pernah terjadi di tempat ini aja. Tapi saya nggak tahu ada sangkut pautnya dengan kejadian itu atau enggaknya, saya juga nggak tahu. Yang jelas ini saya dapat aduan dari supir truk ya, dan kita harus segera menyelesaikannya di sini Mas. Mas Edi udah siap? Siap Mas Baul. Buat teman-teman di rumah juga siap ya. Dan jangan lupa baca doa biar penelusuran kita malam ini berjalan dengan lancar dan gak ada hambatan ya. Amin. Mas Edi baca doa ya, Siap Mas Baul. biar kita selamat. Katanya di sini tuh sangat angker Mas, sering banyak penampakan. Dan sekarang Mas Edi bisa lihat kan, ini hampir nggak ada yang lewat sini. Iya sih Mas Baul. Dan ini suara penambangan juga udah kedengeran. Mereka itu lewat jalur yang sebelah lagi yang lebih aman katanya. Ya udah Mas, ini langsung mulai aja ya. Ayo Mas Buat Baul. teman-teman bantu doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Benar Mas, ini emang auranya itu sangat kental dengan sosok ya Mas. Dan asal teman-teman tahu, di sini emang banyak sekali sosok yang udah terlihat. Saya tadi udah lihat beberapa pas sebelum kita mulai loh Mas. Itu saya udah lihat orang seperti yang dibicarakan sama itu supir truk. Dia lewat, cuman pasti Mas Edi nggak lihat. Nggak lihat saya Mas Baul. Ya, karena saking cepatnya Mas. Langsung lanjut lagi aja, ayo teman-teman. Bismillah. Hadir buat kalian sosok penghuni sini yang selalu mengganggu supir truk. Hadir. Ini belum ada yang mau membutuhkan diri. Tapi teman-teman di sini saya udah merasakan banyak sekali sosok, emang banyak. Ayo, maju lagi ayo.
Coba dicek ke sana, Mas. Astagfirullah. Itu apa tadi Mas Baul yang terbang Mas? Itu tadi saya juga nggak begitu jelas, cuman saya melihatnya itu putih terbang dari sana ke sana. Iya Mas Baul. Kelihatan di gambarnya nggak, Mas, tadi? Nggak kelihatan sih Mas Baul, tapi tadi saya lihat di mata saya Mas. Yaudah, ini kita abaikan aja, Mas. Jadi baik teman-teman, kita langsung lanjut ke depan aja. Karena saya udah mulai merasakan sesuatu di depan sana. Siap Mas Baul. Ya. Seperti. Mas. Bentar, Mas. Bentar. Siapa kamu yang tadi bersuara? Jawab. Jawab. Ini teman-teman, tadi saya nggak sengaja mendengar suara orang manggil nama orang, tapi saya nggak begitu jelas siapa yang dia panggil. Dan ini juga saya udah mulai merasakan kehadiran sesuatu di sini. Saya rasa dari sekitar sinian. Tapi kok saya belum dengar ya Mas Baul. Saya mendengarnya lagi ini. Dia seperti memanggil sebuah nama. Cuman ini namanya itu saya belum kedengeran jelas. Jadi kesini aja. Assalamualaikum. Siapa kamu? Dan kamu manggil siapa di sini? Sambil dicek sekeliling, Mas. Iya Mas Baul, tapi nggak ada siapa-siapa Mas Baul. Nah itu, Mas, ini teman-teman saya mendengar suara tapi nggak ada orang selain saya dan Mas Edi di sini. Astagfirullah. Suara apa Mas Baul? Keras banget Mas Baul. Ini seperti suara seorang kan, Mas, manggil nama. Assalamualaikum. Hop. Diam dulu, Mas. Sini, Mas, sini, Mas. Sini, Mas. Bentar dulu, Mas, bentar dulu, Mas. Apa itu, Mas? Mas, ayo, Mas. Siapa kamu? Astagfirullah. Itu apa Mas Baul? Itu siapa Mas Baul? Kamu yang siapa di sini? Kamu yang sudah membawa istri aku pergi. Hah? Loh, Mas? Maksudnya apa ini, Mas? Nggak tahu Mas Baul. Membawa istri kamu pergi? Maksud kamu apa ya? Saya baru aja sampai di sini. Kamu yang mengulang istri aku kan. Sehingga kamu membuat rombonganku kecelakaan. Hah? Maaf, saya nggak tahu dengan apa yang terjadi pada kamu di sini. Dan maaf, saya nggak membawa istri kamu dan saya itu nggak menculik istri kamu. Saya nggak bohong. Jadi, Mas, ini dia sepertinya marah, Mas. Kenapa kamu menyerang saya? Asal kamu tahu ya, saya itu dan teman saya baru sampai di sini. Dan saya itu nggak tahu apa yang terjadi sama kamu. Dan sekarang kamu menuduh saya juga menyerang saya. Saya itu nggak mengambil istri kamu ya, saya ulangi sekali lagi itu. Jadi kamu jangan menuduh saya, lagian kamu itu siapa di sini? Mas, ini tampilannya ini kok. Rapi banget ya Mas Baul. Betul. Saya tanya kamu itu siapa di sini sebenarnya? Dan kenapa tampilan kamu seperti ini, sangat rapi? Saya tanya kamu, jawab. Ini teman-teman. Tapi saya tegaskan sama kamu, bukan saya yang menculik istri kamu. Jika emang saya menculik istri kamu, dia pasti ada di sini. Nyatanya nggak ada kan? Kamu bisa lihat sendiri kan? Saya datang ke sini karena aduan dari supir truk. Dan tadi kamu udah cerita. Saya udah dengar. Dan ini teman-teman, ini adalah sosok pengantin baru. Ini bukan manusia ya.
Saya udah merasakannya, ini bukan manusia sama sekali. Dari tatapannya juga udah kelihatan. Ini tatapannya tatapan kosong ya Mas Bul. Tatapan kosong. Dan jika teman-teman asal kalian tahu ya, jika itu bukan manusia maka dia akan berkedip sekali. Gak berkedip sampai kayak gini. Dia akan berdiri sekali aja, terus habis itu matanya itu akan terbuka lama sekali. Seperti itu. Dan seperti itu. Jangan-jangan apakah kamu yang dulu terjadi kecelakaan di sini? Astagfirullahaladzim. Terus kenapa kamu di sini? Harusnya kan kamu udah di alam yang lain, bukan di sini. Astagfirullahaladzim. Itu teman kamu tadi. Dan saya tanya kamu di sini mencari istri kamu? Dan juga saya mau tanya sama kamu, siapa yang suka mengganggu pengguna jalan di sini, supir truk? Mereka ketakutan karena ada yang sering lewat ke sini, lewat-lewat di tengah-tengah jalan. Itu kamu juga? Apa? Mencari istri kamu? Jangan bilang jika mereka adalah rombongan kamu yang kamu suruh untuk mencari istri kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Ingat, kamu tuh sudah nggak ada di sini lagi. Kamu udah beda alam. Dan kamu juga nggak tahu istri kamu udah selamat atau enggaknya kan? Kamu pergi dari sini aja. Mas, ini jangan-jangan ini benar Mas cerita dari warga yang tersebut Mas. Apa Mas Bul? Dia adalah rombongan yang meninggal Mas, yang tadi saya ceritakan di awal kita penelusuran. Masih diingat kan? Teman-teman juga ingat? Jadi ini Mas Bul. Iya. Dan katanya emang gak ada yang selamat sih. Sosok ini tadi menyerang saya karena menuduh saya yang menculik istrinya. Saya kasih tahuan kamu. Kamu pergi dengan rombongan kamu yang suka jalan-jalan di tengah-tengah jalan. Dan nanti jika kamu pergi dari sini, saya akan bantu kamu mencari istri kamu. Saya janji. Tapi ingat, ya, pegang janji saya. Kamu pergi dari sini, kembali ke alam kamu, dan kamu ingat muka saya. Saya akan coba membantu kamu. Tapi kamu juga harus janji, semua rombongan kamu yang mencari istri kamu, yang suka lewat di tengah-tengah jalan hingga mengganggu pengguna jalan truk di sini, juga ikut pergi sama kamu. Baik. Saya akan coba membantu istri kamu mencarinya. Baik, ini teman-teman, saya akan mengembalikan dia ke alam yang seharusnya. Dan saya berdiri sama dia untuk membantu dia menemukan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik. Tapi sekarang aku pergi dan tepati janji kamu. Saya juga akan menepati janji kamu juga. Bismillah. Ini teman-teman bantu doa ya, masih juga berdoa. Ya Mas Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kamu pergi beserta rombongan kamu. Dan tenang di alam kamu yang sekarang. Dan jangan kesini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah pergi kan Mas Bul? Bentar Mas Edi. Assalamualaikum. Udah aman Mas Edi. Ini sosok pengantin yang tadi dan juga rombongannya yang tadi jalan-jalan udah pergi ya. Mereka udah kembali ke alam yang mereka seharusnya. Dan ini saya juga agak gimana ya. Mungkin kecelakaan yang melibatkan rombongan ini meninggal itu karena ada orang yang nggak suka dengan pernikahan mereka. Karena tadi sosok ini cerita ke saya seperti itu, jadi saya bisa ambil kesimpulan seperti itu Mas. Dan ini sosok pengantin pria yang ada di sini dan rombongannya itu sedang mencari
pengantin perempuannya yang belum ketemu katanya. Dan emang sih saya juga dengar dari warga ada satu orang yang masih belum ketemu sejak kejadian tersebut. Saya juga nggak tahu itu kecelakaannya gimana. Tapi yang jelas saya akan mencoba untuk membantu pengantin pria tersebut untuk mencarikan istrinya yang hilang di sini. Tapi mungkin nggak hari ini juga ya, karena kita juga masih ada urusan habis ini ya Mas. Iya Mas Baul. Dan ini gimana ya? Saya jujur sih kasihan sama mereka Mas, soalnya kan mereka baru aja nikah, baru aja pulang dari penghulu. Tapi ada orang yang nggak suka dengan pernikahan mereka hingga membuat mereka celaka. Akhirnya mereka meninggal di sini. Ya nggak tahu sih, mungkin ada di sebelah sana atau sebelah sananya tempat kejadian itu, saya juga nggak tahu. Yang pasti itu di jalan sini. Dan ini alhamdulillah kita bisa membantu supir truk biar pengganggu yang ada di jalan ini udah menghilang. Dan nanti kita bilang ke sana ya, ke depo Watunya ya Mas. Siap Mas Baul. Ya, maksudnya depo Watu tadi. Yaudah Mas, ini kita langsung tutup aja Mas. Iya Mas, iya Mas. Bentar Mas. Tapi di sini udah aman kan Mas Baul? Untuk yang suka ganggu supir truk sih aman Mas, karena sebenarnya yang mengganggu mereka supir truk adalah rombongan dari pengantin pria tersebut yang mencari istrinya. Makanya mereka sering lewat di tengah-tengah jalan karena mereka sedang mencari Mas. Oh begitu ya Mas Baul. Dan tadi yang saya rasakan di sana juga udah mulai menghilang. Dan penghuni asli sini itu nggak mengganggu sebenarnya. Ya mungkin mereka menampakkan, cuman mereka nggak mengganggu seperti yang dibilang sama supir truk tersebut Mas. Jadi buat teman-teman ini lebih baik kalian hati-hati ya sama orang yang nggak suka sama kalian. Takutnya akan terjadi seperti pasangan pengantin yang kecelakaan di sini. Dan jika kalian ada masalah sama orang lain, lebih baik kalian selesaikan dengan kepala yang dingin dan pikiran yang tenang, jangan emosi. Biar kalian itu nggak bertindak semena-mena. Baik teman-teman, Mas Edi udah dulu kali ya Mas. Iya Mas, ini juga kayaknya mau turun hujan Mas Baul. Ya, dan teman-teman mungkin kita lain kali akan melakukan penelusuran di sini lagi untuk mencari pengantin perempuannya, karena hari ini saya nggak mungkin, saya masih ada urusan. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, ya. Ini alhamdulillah udah pergi juga, aura mereka udah ada di sini ya. Sebenarnya. Yaudah Mas, kita harus buru-buru ke Depo Watu, maksudnya. Nanti habis itu kita langsung pindah lokasi Mas. Bismillahirrahmanirrahim.